Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bagaimana proses penciptaan manusia menurut Al-Quran dan Hadis dari mata kuliah Islam dan disiplin ilmu. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, perkenalkan nama saya Vinkan Dwi Andarwati, NIM 304022000118, kelas MJ3C, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Oke, langsung saja ke pendahuluan. Manusia pada hakikatnya sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut kisah yang diterangkan dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran, bahwa Allah menciptakan manusia berikut dengan tugas-tugas mulia yang diembannya. Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia ahsanut taqwim, yaitu sebaik-baiknya cipta dan menundukkan alam beserta isinya bagi manusia agar memelihara dan mengelola serta melestarikan kelangsungan hidup di alam semesta ini. Dalam tulisan ini, saya ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana Islam memandang manusia, baik dari sisi dari apa yang manusia diciptakan, bagaimana proses penciptaannya, bagaimana tugas manusia diciptakan, kemudian bagaimana kedudukan manusia di hadapan Allah. Selanjutnya, proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal, hati, dan rupa yang paling baik. Proses penciptaan manusia dalam Al-Quran tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu menjadi air mani yang disimpan di tempat yang kokoh atau rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Kemudian penciptaan manusia menurut hadis. Setiap manusia terlahir dari rahim seorang ibu kecuali Nabi Adam dan Hawa, karena mereka manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang pun telah ditentukan takdirnya, matinya, rezekinya, dan amal perbuatannya. Hal ini pun dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sebagai berikut. عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud R.A. ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dialah orang yang jujur dan terpercaya pernah bercerita kepada kami, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau sperma, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah, selama waktu itu juga kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging. Selama waktu itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk menyiapkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezeki, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahulunya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka.
Ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan penghuni surga, maka ia pun masuk surga. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu kedudukan manusia di hadapan Allah. Seluruh manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membedakan adalah ketakwaannya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dari penjelasan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kemudian tujuan dan tanggung jawab manusia diciptakan. Di sini gambar pertama adalah beribadah kepada Allah. Kedua, memutuskan perkara secara adil. Ketiga, menjadi pemimpin. Dan keempat, menjaga lingkungan. Terakhir, kesimpulan. Secara keseluruhan dalam Islam, proses penciptaan manusia ditekankan sebagai tindakan ilahi yang melibatkan penciptaan bentuk tubuh manusia dari tanah dan pemberian ruh oleh Allah. Manusia dianggap sebagai makhluk yang paling istimewa, diuji dengan kebebasan bertindak dan diberi tanggung jawab moral sebagai khalifah di bumi. Penting untuk diingat bahwa interpretasi terhadap konsep ini dapat bervariasi di kalangan umat Islam. Dan beberapa juga memadukan keyakinan dalam penciptaan ilahi dengan pemahaman ilmiah modern. Kesimpulan ini mencerminkan pandangan umum dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam terkait penciptaan manusia. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.